It's inside, this is my black side of life. It's inside. Lily by Alan Wake. Kontroversi netizen yang menganggap lirik Lily ini arahnya ke Dajjal. Oke, kita bahas versi Extreme Side 21. Opini pribadi, Lily was a little girl. Lily adalah seorang gadis kecil, afraid of the big wide world, takut pada dunia yang besar dan luas. She grew up within her castle walls. Dia tumbuh di dalam tembok kastil atau istana. Now and then she tried to run. Ini dan seterusnya dia mencoba lari. And then on the night with the setting sun, dan kemudian pada malam hari saat matahari terbenam, she went in the wood way. Dia pergi ke dalam hutan. So afraid, all alone, sangat jauh sendirian. Ya, menurut opini saya, Lily ini adalah seorang gadis kecil yang masih lugu. Dia tidak terlalu tahu mengenai dunia luar, hiruk pikuknya, gelapnya dunia luar ataupun terangnya, itu dia tidak tahu. Dia hidup di dalam keluarga yang sangat memperhatikannya, yang penuh dengan norma-norma sosial, norma moral, norma agama, sehingga karena penjagaan yang ketat dari orang tuanya tadi menyebabkan Lily ini harus dipisahkan dengan hiruk pikuk gelapnya dunia di luar sana, dengan cara ya disuruh tinggal di dalam rumah, ataupun diartikan lain, diberikan penjagaan berupa peraturan-peraturan sehingga dia tidak merasa bebas untuk berbuat sesuatu. Dunia luar yang penuh risiko, luasnya dunia luar yang di luar sana, yang mana dia tidak terlalu tahu. Ini menjadikan suatu kekhawatiran dan ketakutan. Suatu keadaan yang asing bagi dia ini menyebabkan ketakutan itu muncul. Seolah-olah kehidupan di luar itu memang keadaan yang menyeramkan dan mematikan bagi Lily. Lily hidup di dalam istana atau kastil, diartikan mungkin dia hidup di dalam penjagaan yang ketat oleh orang tuanya, di arti yang lain di dalam peraturan dan tertib hidup yang sudah mapan, sebagaimana seseorang yang hidup di dalam istana, di kerajaan, dia diatur dengan peraturan yang sangat ketat. Mungkin diartikan seperti itu, ataupun juga bisa diartikan dengan arti yang seperti itu, dia memang hidup di dalam istana, di dalam kastil yang dijaga dengan peraturan-peraturan yang ketat, sehingga ini menyebabkan dia itu terbelenggu yang selalu menekannya dan menghantuinya, menyebabkan dia itu mau berontak untuk mau lepas dari itu, mau bebas. Seperti pang itu, anak-anak pang itu kan, dia ingin lepas daripada kemapanan, dia bikin kebebasan sendiri. Dan Lily itu hendak melepaskan diri menuju dunia luar yang asing baginya, hingga dia mencoba berlari dan pergi keluar untuk melihat dan mendengar the real life, kehidupan yang nyata di luar sana. Dan ketika matahari telah redup dan langit mulai gelap, dia berusaha lari ke dalam hutan. Ya, bisa diartikan seperti itu atau bisa diartikan dengan lain. Jadi ketika ada kesempatan dia untuk lari, ketika belenggunya sudah mulai renggang, jadi dia mencari satu keadaan yang renggang. Sore hari kan memang keadaan yang cukup lengah gitu, orang sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sehingga itu kesempatan yang baik. Ketika dari kesempatan dia lari ke arah dunia nyata itu, yang lari ke tempat hutan yang jauh
gelap dan dia sendirian. Karena memang dia tidak mau menahu tentang the real life, kehidupan di luar itu, karena dia biasa dijaga oleh orang tuanya. Ini kisah ini memang agak aneh di awalnya, disebutkan bahwa Lily itu takut dunia luar, tapi justru ketika sedang gelap, justru kalau gelap dia harus semakin takut, tapi tidak, berarti dia bukan arti yang sesungguhnya. Jadi ada arti penguat yang lainnya. Sore itu agak longgar terlepas daripada ketatnya peraturan, maka dia lari ke dalam hutan yang jauh. Tentu saja ini tidak mungkin diartikan dengan arti teks aslinya ya. Mungkin juga bisa diartikan di dalam sisi gelap kehidupannya itu, bagian gelap hidupnya itu muncullah keberanian, sehingga membisik, menekan dia supaya dia berani dan menggiring dia untuk pergi keluar jauh dari aturan-aturan yang mengikatnya. Bisa juga diartikan kalau berkaitan dengan mistis, berkaitan dengan gaib, ya bisikan itu berasal dari setan atau iblis, karena setan itu ada dua golongan ya. Setan juga berupa manusia dan jin. Kalau yang gaib ya setan, iblis, membisikkan sisi gelapnya itu, diartikan setan yang membisikkan dalam hatinya untuk berontak supaya mengikuti hawa nafsunya. Atau kalau diartikan setan di sini adalah manusia, mungkin karena bisikan atau ajakan dari teman-temannya yang sudah masuk ke dalam kegelapan, mengajak dia untuk keluar sehingga membawa dia lari dari kehidupan yang mapan, yang bujuk dia untuk lari berontak dari kehidupan yang mapan penuh dengan peraturan, norma tentu yang mengikat dia di dalam pengawasan orang tua. Akan tapi dia merasa terkungkung, jadi dia berada di lingkungan orang tua yang harusnya terjaga, tapi dia merasa terkungkung. Arti yang terkungkung di sini karena dia berada dalam kehidupan yang rumit, terikat dengan peraturan yang sangat ketat, atau disampaikan tadi dalam liriknya adalah kastil. Oke lah, lanjut ke lirik berikutnya. Precious, they warned her, don't go there. Mereka memperingatkannya jangan pergi ke sana. There's creature who are hiding in the dark. Ada makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Then something come creeping. Kemudian sesuatu datang merayap. It told her, don't you worry, just. Memberitahunya jangan khawatir, hanya. Mereka itu siapa ya? Kalau dia lari sendirian kan berarti tidak ada mereka. Tapi kalau dimaksudkan adalah nasihat orang tuanya atau nasihat orang-orang yang di sekelilingnya yang baik, yang khawatir tentang keadaan dia kalau dia di luar sana. Bisa juga karena keadaan di luar sana yang bahaya, dengan keadaan yang hiruk pikuk di luar sana, gemerlapnya dunia, bujukan-bujukan dunia hitam dan sebagainya, tidak aman untuk gadis seusia dia. Bisa saja yang seperti itu. Atau diartikan adalah kalau berkaitan dengan norma agama, dikaitkan dengan bisikan dari malaikat ya, bisikan kebaikan yang menarik dia untuk supaya jangan mengikuti bujuk rayu setan, memberikan nasihat seperti itu, sehingga kamu jangan pergi ke tempat yang gelap. Ke tempat yang gelap mungkin diartikan ke tempat yang penuh kemaksiatan, tempat kerusakan dan sebagainya, atau tempat-tempat yang penuh dengan kesesatan. Maka bisa saja saya artikan seperti itu karena ini hanya opini pribadi, boleh salah, boleh tidak, boleh diterima, boleh ditolak. Kemudian di satu tempat yang gelap terdapat satu makhluk yang aneh. Ini yang kemarin viral, dianggap yang dimaksud di sini Dajjal. Ya bisa saja Dajjal atau bisa arti yang lain. Makhluk yang mengerikan dan berbahaya seperti itu, atau disebut dengan monster. Di sini letak kontroversinya yang sempat viral, bahwa yang dimaksud di sini adalah banyak netizen yang mengartikan ini Dajjal. Bisa saja kita artikan seperti itu. Coba kita bahas, karena memang Dajjal berada di suatu tempat yang gelap, di dalam suatu gua, dalam keadaan yang terikat dengan besi, rantai, dengan matanya yang cacat satu, yang satu matanya seperti buah anggur, rambutnya keriting, dannya terdapat tulisan kafar atau kafir, tubuhnya gempal, kendaraan keledai putih, tidak mempunyai anak dan tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah. Atau bisa juga diartikan makhluk di sini adalah iblis yang berasal dari kegelapan, dimaksudkannya membawa manusia untuk tersesat di dalam kegelapan. Soalnya memang
ini kan yang paling tahu tentang arti liriknya ya penulisnya sendiri, kan kita hanya beropini saja, bisa saja seperti itu. Dalam lirik berikutnya disebutkan sesuatu datang dengan merayap. Di sini mulai tidak sinkron kali ini dianggap Dajjal, karena Dajjal itu manusia, ya keturunan dari Nabi Adam juga, dia berjalan sebagai manusia yang lain. Tapi kalau dimaksudkan merayap di sini dalam arti yang lain, bukan letternya, mungkin juga sebelum Dajjal datang itu kan ada muqaddimah Dajjal, ada Dajjal yang sebagai pembuka. Jadi ada keadaan yang menyerupai dengan keadaan Dajjal atau pengikut Dajjal sebelum Dajjal datang, yang sekarang ini telah secara senyap-senyap merayap, dia memberikan racun kepada anak muda melalui musik, melalui kehidupan yang glamor, melalui kehidupan yang bebas, kehidupan yang gelap dan sebagainya. Arahnya ke sana. Mungkin juga bisa diartikan itu adalah merayap, ini diartikan dengan arti yang lain. Seperti itu, secara perlahan telah menyebarkan ajarannya, merayapnya seperti itu. Karena disebutkan oleh beberapa ahli bahwa sebelum Dajjal datang itu memang ada peristiwa-peristiwa yang mengarah untuk menggiring manusia ke arah mengikuti Dajjal. Kalau dimaksudkan di sini ada iblis ataupun setan. Setan tadi saya sebutkan ada yang golongan manusia, ada yang jin. Kalau berupa manusia berarti karena dibujuk oleh teman-temannya lewat bisikan, lewat telepon, lewat WhatsApp, ayo kapan malam ini kita keluar, kita dugem dan sebagainya, bisa juga. Atau diartikan itu adalah setan yang mungkin saja karena pernah dikisahkan bahwa seseorang ulama ya disebutkan meminta kepada Allah supaya diberi kemampuan supaya bisa melihat iblis dan setan ketika menggoda manusia, sehingga permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ternyata setan sebelum menggoda manusia duduk berada di sisi hati manusia. Setan itu mempunyai belalai atau seperti alat penusuk, yang mana ketika manusia itu lalai, belalai itu atau alat tusuknya itu dimasukkan ke hati manusia, kemudian disuntikkan racun ke dalam hati manusia, dan akibatnya manusia itu akan rusak dan dia akan berpikir dengan pikiran yang negatif. Jadi berikutnya yaitu makhluk itu memberi tahukan kepada Lili jangan khawatir. Dan di antara Dajjal dan setan sama, mereka mempunyai bujukan yang sama, membisikkan hal yang sama, menawarkan pada manusia di sebelah tangannya ada air dan api. Airnya Dajjal itu adalah api, sedangkan apinya Dajjal itu adalah air, atau bisa diartikan Dajjal itu datang membujuk manusia untuk mengikuti surganya, tapi surganya itu dengan syarat menyembah Dajjal. Pada surga itu yang dibawa oleh Dajjal itu adalah nerakanya Allah, dan sebelah kirinya adalah nerakanya Dajjal. Ya, dan neraka yang ditawarkan Dajjal itu adalah surganya Allah. Jadi seperti itu kebalikannya. Oke, lanjut. Sehingga manusia banyak yang tertipu dan terjerumus. Karena gimana tidak terjerumus ya, ketika Dajjal datang itu kan keadaan sangat kacau, suasana sedang kering, kerontang, kelaparan di mana-mana, orang sedang membutuhkan air dan sebagainya. Padahal posisi itu sedang kemarau yang panjang, 1 tahun, sangat sedikit curah hujan sehingga tumbuhan dan hewan-hewan mati. Ini kalau dikaitkan dengan Dajjal. Tapi arahnya kalau Dajjal liriknya kan tidak ada sampai detail itu. Jadi ini yang paling dekat sebenarnya adalah setan, ya, setan dari golongan manusia dan jin itu yang membisikkan, merayu dia supaya dia ikut ke dalam kegelapan. Memang dari dulu pekerjaan setan ya gitu, memang dia sukanya menipu manusia dan membisikkan sesuatu kenikmatan di dalam kesesatan yang ditawarkan oleh setan dan iblis itu. Memang setan itu menjanjikan kepada manusia keadaan yang palsu dan selalu membisikkan jangan khawatir, tak apa-apa, jangan khawatir, enak, nikmat, kamu akan bahagia, nanti kamu akan senang, kamu akan nyaman. Tapi itu hanya fata morgana, tipu belaka, bohong semua. Kemudian masuk ke source, follow everywhere I go, ikuti kemanapun aku pergi, up of all the mountain or valley low, atas gunung atau lembah yang rendah. If you everything you've been dreaming of, memberimu semua yang kamu impikan. Just let me in, oh biarkan aku masuk, oh everything you want in gold, I will be the magic story you have endured. Semua yang kamu inginkan akan menjadi kisah ajaib yang telah kamu ceritakan. And you will be safe under my control, dan kamu aman di bawah kendaliku.
Just let me in, oh biarkan aku masuk. Just let me in, oh biarkan aku masuk. Oke, ya satu yang pertama, follow everywhere I go, ikuti kemanapun aku pergi. Mungkin maksudnya ikuti kemanapun aku pergi itu singkat ceritanya Lily ini kan bertemu dengan makhluk yang aneh itu, makhluk yang misterius yang diartikan monster atau hal yang lainnya, atau diartikan sebagai monster. Tapi kalau dalam kehidupan nyata bisa diartikan bisikan iblis, bisikan setan yang mengajak manusia untuk selalu mengikutinya, apapun yang digandakinya oleh iblis harus diikuti sampai benar-benar tersesat dan menjadi teman di nerakanya. Setan itu berasal dari golongan jin dan manusia, saya sebutkan yang awal tadi. Bisa juga setan adalah diartikan salah pergaulan, karena bergaul dengan orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalamnya, sehingga setan membujuk, ayo masuk lagi. Top of all the mountain or valley low, atas gunung atau lembah yang rendah. Atas gunung atau lembah yang rendah ini bisa diartikan ke tempat yang tinggi atau tempat yang rendah, tempat yang susah untuk dicapai, tempat tinggi dan tempat yang susah, tempat yang lembah, tempat yang mudah untuk dicapai. Ya kadang tidak semua apa yang dibisikkan oleh setan itu enak, ada kalanya susah dan berat, tetapi selalu iblis itu akan bilang tidak apa-apa, jangan khawatir, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Ataupun justru dalam keadaan yang memang nyaman, enak, dan iblis pun tak akan mengatakan jangan khawatir, dan teks itu justru sudah mulai jelas yang dimaksud di sini bukan dajjal melainkan sisi gelap manusia, atau bisa disebut juga bisik rawi setan yang terkutuklah yang dimaksud, atau bujukan teman yang salah bergaul menjerumuskan diri untuk menantang norma sosial, norma agama, atau norma yang lain. If you have everything you have been dreaming of, memberimu semua yang kamu impikan. Mewujudkan impianmu dengan mengikuti kesesatan setan. Kalau di Indonesia banyak manusia tersesat gara-gara mencari kekayaan, pesugihan dan sebagainya, berisiko yang sangat fatal. Karena manusia yang ingin kaya, apapun dilakukan, termasuk membunuh dan sebagainya. Inilah yang diiming oleh iblis atau setan atau hal-hal mistis lainnya. Dan memang pada awalnya kalau manusia mengikuti bisikan setan seolah-olah dia bahagia dan sukses, tapi pada akhirnya atau pada puncaknya pasti akan binasa. Pemberian yang dimaksud mungkin juga bisa berupa gemerlapnya kehidupan dan lain sebagainya. Kemudian everything you want in gold, I will be the magic story you have been told. Semua yang kamu inginkan akan menjadi kisah ajaib yang telah kamu ceritakan. Di sini ini mulai kacau lagi nih ya, tapi arahnya sudah jelas sih. Kalau yang dimaksud adalah sisi hitam manusia akibat bujuk rayu setan. Tapi memang kalau menjadi cerita ajaib, memang dajjal dan setan mempunyai dua hal ya, sama-sama ajaib. Kalau dajjal dia bisa membunuh dan menghidupkan kembali, kalau setan ya seperti itu, banyak kisah-kisah mistis yang lain. Kemudian sedang itu karena ibu daya musnah, terkadang atas izin Allah juga jin itu juga bisa berbuat yang ajaib ya, menghilangkan orang, membuat manusia itu terbang, kemudian bisa membunuh juga. Dengan izin Allah juga jin itu juga bisa membunuh manusia. Oke, kemudian next, kalau masuk ke berikutnya ini, she knew she was hypnotized, dia tahu dia terhipnotis. And walking on cold thin ice, dan berjalan di atas es tipis yang dingin. Then it broke and she awoke again. Kemudian es itu pecah dan dia bangkit lagi, ini dia tersadar. Maksudnya kalau masuk ke sini ini memang arahnya sudah jelas ya. Kalau kaitannya memang berkaitan dengan sesuatu yang mistis atau dunia yang hitam, atau dalam kesesatan, di dalam kehidupan yang glamor sehingga dia tersesat di dalam dunia hitam. Ya disebabkan oleh bujuk rayu setan dan jin ataupun lain sebagainya. Setan diartikan dua, setan benar-benar setan yang gaib atau setan yang dari golongan manusia, teman-temannya Lily itu yang mengajak dia masuk terjerumus ke dalam dunia yang gelap, berjalan di atas es yang tipis dan dingin yang ya licin, menggelincirkan. Kalau orang di dalam dunia gelap itu kan salah langkah pasti dia akan mati atau binasa. Kalau dajjal yang jelas tidak berada di tempat adanya es, kalau diartikan letterlexnya seperti itu. Dajjal itu berada di suatu gua di tengah pulau dan sebagainya. Kalau yang di sini diartikan es adalah
karena risiko kemaksiatan, risiko dunia gelap itu seperti itu. Kemudian es itu pecah, bangkit lagi. Lili ini akhirnya tersadar setelah terlanjur terjemur di dalam kesesatan dan dunia hitam. Dia menyadari dia telah salah dan telah tertipu. Atau kalau berkaitan dengan hal ini, ya memang kalau dia sudah terjerumus, ya gimana lagi, mau bangkit agak susah. Apalagi kalau sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sebagainya, mungkin dia akan cacat ya, ketagihan dan sebagainya. Ada kemungkinan setelah ini Lili memang, kalau secara mistis Lili itu dia dirasuki oleh jin, sehingga pada suatu saat setelah dia sudah tidak sadar, pada satu titik dia sadar bahwa selama ini apa yang dilakukan itu ternyata bukan kesadaran dia, tapi di bawah sadar dia. Atau kalau diartikan dengan arti yang lain, bukan arti yang mistis, ya memang dia sedang tersesat. Seharusnya yang kedua, then she ran faster, and lalu dia berlari lebih cepat dan start screaming, is there someone out there? Mulai berteriak, apakah ada seorang di luar sana? Please help me, tolong bantu aku. Come get me, demi aku. Behind her, she can hear it say. Di belakangnya dia bisa mendengar. Ya, kemudian Lili baru menyadari dari esnya itu pecah, dia baru sadar kalau saat ini dia telah tersesat oleh bujuk rayu setan, oleh kesesatan yang nyata, sehingga dia telah terlalu dalam terjerumus di dalam lembah kesesatan. Kemudian dia berlari dan berusaha keluar, mengingat lagi nasihat orang tuanya, mengingat nasihat teman-temannya, mengingat bisikan kebaikan di dalam hatinya, bisikan daripada malaikat yang bisikan jangan berbuat seperti itu, jangan berbuat seperti itu. Tapi karena pengaruh oleh teman-temannya dia yang sudah merayu dia untuk jatuh dalam dunia gelap, ataupun bisikan setannya dalam dirinya, sehingga dia sudah jatuh masuk, dan ketika dia sadar dia sudah merasa terlambat. Dia berteriak-teriak kayak tidak ada yang nolong, tidak ada yang mendengarkan, ya seperti itu. Dan kemudian dia baru sadar bahwasanya apa yang selama ini dia lakukan di dalam gemerlapnya dunia, di dalam dugemnya dunia malam yang dia terjerumus di dalamnya, itu hanya fata morgana bahagia yang sesaat, dan fata morgana bohong, tipuan, semua bisikan setan yang mengatakan tidak apa-apa. Ternyata setelah dia masuk dalam dunia, hancur semua itu. Ya mungkin itu aja kurang lebih opini saya, silahkan kalian nilai sendiri apakah setuju atau enggak. Namanya juga opini, kita beropini, tapi artinya apa yang saya opinikan itu tidak jauh dari praktek. Kesimpulannya secara pribadi, yang dimaksud di sini sebenarnya bukan dajjal ya yang dimaksud, akan tapi yang dimaksud di sini adalah sisi gelap manusia, yang kemudian sisi gelap itu bisa berupa, tadi saya sampaikan itu sisi gelap itu saya artikan setan di sini ada golongan manusia dan jin. Jadi kalau yang dari goib berarti bisikan dalam dirinya yang menyebabkan dia melihat dunia gelap itu seolah-olah bagus, indah dan menjanjikan. Tetapi kalau diartikan setan di sini adalah manusia, ya karena bujuk rayu teman-temannya yang WA dia, yang chat dia, ayo kita bukem yuk kita ke diskotik yuk dan sebagainya. Ayo kita coba nyimeng lah, kita coba minum lah, kita coba pakai narkotik, sehingga ketika dia nyoba tubuhnya sudah hancur, sudah tidak punya apa-apa, baru dia teringat setelah tubuhnya sudah mulai lemah dan dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, baru dia sadar saya ini telah salah, terjerumus, sehingga dia sudah terlanjur stres. Kemudian dia break, dia pecahkan es itu, dia lari selari-larinya, tapi sudah berat untuk lari karena sudah terlalu dalam dia. Ya seperti intinya sebenarnya lirik Lili ini tidak jauh beda dengan kehidupan nyata ya, bukan arahnya bukan kehidupan mistis, cuman di situ digambarkan monster yang kita artikan monster bukan monster yang aslinya, tapi dalam arti tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagian dari para extreme sides 21 ini artinya ya bagian ekstrim kehidupan manusia yang jarang orang mengungkapnya. Itu aja, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya berkembang dan bermanfaat, dan silahkan kasih komentar setuju atau tidak setuju dengan opini, itu terserah kalian, dan kalian boleh beropini bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi.